Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada episode yang keempat ini kami menyampaikan hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawi. Disampaikan an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menyampaikan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Disampaikan kepada kami, Rasulullah menyampaikan kepada kami bahwa, dan kita tahu bahwa Rasulullah adalah as-shadiqul masduq, yaitu orang yang sangat jujur dan al-masduq dan sangat dipercaya. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa illa huwa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Bahwa di dalam penciptaan kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala yujma'u khalquhu, dikumpulkan dalam penciptaannya di dalam rahim seorang ibu, dalam perut ibu, arba'ina yauman, selama 40 hari, itu dalam bentuk nutfah, yaitu sebuah cairan mani. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dzalik. Setelah 40 hari kemudian, maka mani yang terkumpul antara bapak dan ibu, antara suami istri, ini akan kemudian berubah selama 40 hari menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Yaitu sebuah darah kempel, orang Maduranya menyebutnya begitu. Kemudian summa yakunu mudghatan misla dzalik. 40 hari kemudian, maka segumpal darah ini akan menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak. 40 hari kemudian, segumpal daging ini sudah mulai berbentuk menjadi embrio manusia. Tsumma yursalu ilaihil malak, maka kemudian diutuslah malaikat. Wa yanfukhu fihi ruh, maka kemudian ditiupkan ruh di dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan kemudian malaikat tersebut diperintah dengan 4 kalimat. Nah, disinilah termasuk kejelian dari para ulama salaf, kejelian dari ulama-ulama kita dengan mengetahui hadis Nabi di mana berproses 40 hari, sehingga kemudian ketika ditotal dari 40 kali 4 ini akan menghasilkan waktu dalam 4 bulan. Dan di masa 4 bulan ini para ulama mengajarkan dan menganjurkan kepada kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di hari 40 yang keempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan kepada malaikat untuk memberikan 4 kalimat kepada anak yang ada dalam kandungan ini. Dan disitulah kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa yang diminta oleh anak yang ada dalam kandungan ini menjadi permintaan yang baik, permintaan yang kita banggakan dan kita cintai, tentunya semua atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kemudian empat permintaan ini? 4 perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah bikatbi rizkihi, yaitu ditatatlah, ditulislah rizkinya. Seberapa besar, seberapa banyak rizki anak ini ketika nanti akan lahir ke dunia. Wa ajalihi, begitupun ajalnya, umurnya. Wa amalihi, kemudian amalnya, apa saja yang akan dilakukan di dunia. Wa syaqiyun aw sa'idun, apakah itu nanti akan menjadi anak yang celaka atau akan menjadi anak yang beruntung. Oleh karenanya maka kejelian para ulama dalam menyikapi ini, berdoa ketika ada 4 bulanan, tiada lain itu salah satu usaha agar anak tersebut mempunyai permintaan yang baik.
Kemudian hadis ini melanjutkan, fawallahilladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Naudzubillah. Maka dalam hadis ini diberikan peringatan kepada kita, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, kalian bisa saja beramal sebagaimana amalnya ahlil jannah, ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, hingga kemudian antara kamu dan surga itu hanyalah tinggal sejengkal saja. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, namun demikian catatan yang ada itu sudah mendahului kalian, fayamalu bi amali ahlin nar, sehingga kemudian kamu melakukan amal yang dilakukan oleh ahli neraka, fayadkhuluha, maka kemudian hingga kemudian kalian justru akan menjadi orang yang masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan boleh jadi di antara kalian akan melakukan kegiatan-kegiatan atau amal-amalnya ahli neraka, bermabuk-mabukan, berzina dan seterusnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, hingga kalian ini sangat dekat dengan neraka, hampir hanya satu jengkal atau satu dhira', satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, namun ada sebuah catatan yang yang baik, fayamalu bi amali ahlil jannah, hingga kemudian orang ini melakukan amalan-amal ahli jannah, fayadkhuluha, maka ia kemudian masuk surga. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini maka dapat kita ambil kesimpulan dan ambil hikmah. Yang pertama, bahwa kehidupan kita di dunia ini melalui proses yang diawali dari bertemunya mani dari bapak dan ibu, yang semua berproses selama 40 hari. 40 hari pertama masih menjadi mani, masih menjadi air. 40 hari kedua akan menjadi darah, segumpal darah. 40 hari ketiga akan menjadi segumpal daging, dan 40 hari keempat akan sudah berbentuk manusia, dan disitulah ruh ditiupkan oleh Allah melalui perintahnya kepada para malaikat. Dan disitulah kita akan dicatat permintaan kita, rezeki kita, ajal kita, kehidupan kita, kemudian celaka atau beruntungnya kita. Oleh karenanya maka pada fase ini seharusnya dan seyogyanya seorang bapak, seorang ibu, orang tua bermunajat, banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang masih ada di dalam kandungan ini memilih dan meminta sesuatu yang baik kepada Allah. Karena sungguh boleh jadi selama hidup kita akan beramal baik. Kita salat, kita puasa, kita zakat, dan kita bersedekah, kemudian banyak membantu orang lain, hingga kemudian kita sangatlah dekat dengan surganya Allah. Tetapi oleh karena catatan yang menyatakan permintaan kita dulu minta masuk neraka, maka kemudian kita mengamalkan sesuatu yang buruk, dan itu menjadi amal terakhir kita, sehingga kita menjadi orang yang su'ul khotimah, fayadkhuluha, maka kita bisa masuk neraka. Dan sebaliknya, boleh jadi ada orang yang beramal baik, amal buruk. Boleh jadi ada orang yang setiap harinya beramal buruk, ia mabuk-mabukan, dengki, hasut, iri, dan seterusnya. Hingga neraka tinggal sehasta darinya. Tapi fayasbiqul kitab, dalam sebuah catatan lauhul mahfuz sesuai dengan permintaannya, ia masih ditakdirkan menjadi orang baik, fayamalu amalu ahlil jannah, maka ia kemudian mengamalkan kelakuannya ahli surga, dan itu menjadi amal terakhirnya, fayadkhuluha, maka dia bisa masuk surga. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, namun demikian jangan kemudian kita berkecil hati bahwa orang-orang yang beramal baik yang kemudian masuk neraka ini boleh jadi amal baiknya tidak ikhlas karena Allah, tapi amal baiknya hanya karena riya, karena sum'ah dan semacamnya, sehingga ia akan menjadi orang yang su'ul khotimah.
Sebaliknya, ketika ada orang yang beramal amal ahli neraka, boleh jadi semua atas dasar keterpaksaan. Dan di dalam hatinya masih selalu muncul dan timbul ingin untuk berbuat baik dan kebaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan ia untuk beramal amal baik, sehingga itu menjadi amal baiknya, sehingga kemudian menjadi ahli surga. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, untuk itu sekali lagi jangan sampai kita salah paham dan mengatakan untuk apa berbuat baik kalau akhirnya menjadi ahli neraka. Tentu bukan itu maksudnya. Atau jangan sampai kemudian di antara kita ada yang bilang, ya berbuatlah sesukanya, yang penting pada husnul khotimah dan kita akan masuk surga. Tentu tidak juga seperti itu caranya. Tapi yang jelas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita orang yang baik, maka Allah Ta'ala akan memudahkan kita untuk berbuat baik. Seperti dikatakan, faman kana min ahli sa'adah yassarahullahu li'amali ahli sa'adah. Tetapi sebaliknya, wa man kana min ahli syaqawah, jika kita ini adalah orang-orang yang celaka, yassarahullahu li'amali ahli syaqawah, maka kita akan mudah untuk mengerjakan sesuatu atau amal-amalnya ahli syaqawah. Dan ini sesuai dengan firman Allah, fasanuyassiruhu lil yusra fasanuyassiruhu lil usra. Artinya dalam lengkapnya ayat tersebut dikatakan wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kira-kira begitu, dan mungkin ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi itu yang bisa sampaikan. Ingat yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa rahmat Allah itu mendahului kemarahannya. Insyaallah kita menjadi manusia-manusia yang dirahmati oleh Allah, bukanlah manusia-manusia yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.